entity relationship diagram ya. Jadi entity relationship diagram atau biasa disebut dengan ERD adalah diagram hubungan entitas yang merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual. Dari ini yang dimaksud dengan entity relationship diagram atau ERD. Di mana di dalam ERD ini ada beberapa simbol ERD yang biasa digunakan ya untuk membuat atau merancang sebuah sistem. Yang pertama, simbol kotak seperti ini. Ini biasa disebut dengan entitas ya, atau menunjukkan daripada sebuah tabel. Merupakan kumpulan objek yang saling berbeda. Terus ada juga simbol ERD yang namanya atribut ya, gambarnya seperti ini, oval. Merupakan elemen dari entitas. Atribut key atau kunci merupakan pembeda dari setiap entitas, misalnya NIS, NIM, NIP, nama, alamat, telepon, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan atribut. Atribut kunci di sini harus diberi garis bawah ya, seperti NIM, NIS, NIM, NIP, dan sebagai pembeda daripada atribut yang lainnya. Terus ada yang namanya simbol relasi ya, simbol relasi. Jadi simbol relasi ini hubungan antara sejumlah entitas dari himpunan entitas yang berbeda. Selanjutnya ada simbol garis. Jadi garis ini sebagai penghubung antara relasi dengan entitas. Ini yang dimaksud dengan Nah, di sini kita sudah masuk ke PHP My Admin. Setelah kita masuk ke PHP My Admin, kita buat database-nya terlebih dahulu dengan cara klik basis data. Lalu kita kasih nama database-nya, misalkan database-nya belajar, seperti ini. Lalu kita klik buat untuk membuat database-nya. Setelah database terbuat, kita membuat tabelnya. Di sini nanti akan terdapat dua tabel, yaitu yang pertama tabel barang dan yang kedua tabel order barang. Kita membuat tabel barang terlebih dahulu. Tabel barang terdiri dari 3 field atau 3 kolom. Kita ganti 4 ini menjadi 3. Setelah itu kita klik kirim. Nah, di kolom pertama kita isi kode barang. Lalu kolom kedua kita isi nama barang. Kolom ketiga kita isi stok barang. Untuk tipe datanya, di sini kode barang kita menggunakan integer, panjangnya 11. Lalu untuk nama barang kita menggunakan tipe data varchar, panjangnya 100. Untuk stok barang kita menggunakan integer, panjangnya 11. Nah, setelah seperti ini, kode barang ini kita akan jadikan primary key. Cara menjadikan primary key pada kode barang ini, tinggal teman-teman checklist saja auto increment ini. Seperti ini. Lalu akan menjadi primary key secara otomatis. Dan fungsi dari auto increment ini adalah penomoran otomatis. Jadi nanti kode barangnya akan urut dari nomor 1 sampai selanjutnya. Seperti itu. Setelah seperti ini, tinggal kita klik saja simpan untuk membuat tabelnya. Nah, setelah tabel barang terbuat, selanjutnya kita akan membuat tabel yang kedua, yaitu tabel order barang. Untuk membuat tabel order barang, tinggal teman-teman klik saja database belajar ini, lalu kita buat tabel di sini. Tabelnya order underscore barang, misalkan seperti ini. Lalu jumlah kolomnya 4. Langsung saja klik kirim untuk membuat tabel order barang. Selanjutnya di dalam tabel order barang terdapat yang pertama ID order, yang kedua kode barang, dan yang ketiga jumlah barang, yang terakhir yaitu tanggal order. Seperti ini.
Untuk tipe data ID order, kita kasih integer panjangnya 11. Kode barang ini nanti kita akan relasikan dengan kode barang yang ada di tabel barang. Jadi tipe data kode barang ini harus sesuai dengan kode barang yang ada di tabel barang. Tadi tipe datanya integer, panjangnya 11 kita samakan. Selanjutnya untuk jumlah barang di sini kita menggunakan integer juga, panjangnya 11. Dan yang terakhir tanggal order kita menggunakan date. Tipe datanya date seperti ini. Selanjutnya kita berikan primary key pada ID order dan auto increment. Caranya tinggal teman-teman checklist saja auto increment ini. Nah, seperti ini akan otomatis menjadi primary key dan auto increment. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin merelasikan kode barang ini, jangan lupa kasih indeks kepada foreign key-nya. Kita kasih indeks pada ininya. Kasih indeks seperti ini. Apabila muncul seperti ini, tinggal teman-teman klik saja kirim. Nah, selanjutnya tinggal kita buat saja tabelnya dengan cara klik simpan. Nah, kita sudah berhasil membuat dua tabel. Yang pertama adalah tabel barang dan yang kedua tabel order barang. Selanjutnya kita akan melakukan relasi antar tabel. Caranya teman-teman klik database-nya terlebih dahulu. Lalu di sini teman-teman klik lainnya dan masuk ke designer. Nah, disinilah kita akan melakukan relasi tabel antara tabel barang dan tabel order barang. Untuk melakukan relasinya, tinggal teman-teman klik saja di sini create relationship. Yang pertama di sini teman-teman klik primary key-nya. Primary key-nya ada di kode barang, tabel barang ini kita klik. Lalu selanjutnya kita menuju ke foreign key yang ada di tabel order barang seperti ini. Nah, di sini apabila teman-teman berhasil merelasikan, akan muncul create relationship foreign key seperti ini. Lalu ada pilihan on delete, kita menggunakan yang cascade. Kenapa kita menggunakan cascade? Jadi apabila terjadi penghapusan data pada tabel barang, maka data pada tabel order barang dengan kode barang yang sama akan terhapus juga. Fungsi dari cascade itu sendiri. Dan untuk update kita juga menggunakan cascade. Fungsinya hampir sama. Apabila kode barang pada tabel barang diupdate, maka kode barang pada tabel order barang akan ikut terupdate. Untuk mempraktekannya, nanti kita akan melakukan isi data pada tabel barang dan order barang. Selanjutnya, apabila sudah seperti ini, tinggal teman-teman klik saja OK. Nah, tabelnya akan otomatis berelasi seperti ini. Apabila teman-teman tidak ingin tabel ini bergeser-geser atau berpindah tempat, tinggal teman-teman simpan halaman saja seperti ini. Lalu kita kasih nama, misalkan barang, nama halamannya, lalu kita klik kirim. Nah, di sini tidak akan geser ya teman-teman, karena kita sudah simpan halamannya. Misalkan kita tutup, lalu kita buka lagi lainnya designer, tabelnya akan tetap posisinya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian data pada tabel barang dan tabel order barang. Kita isi pada tabel barang terlebih dahulu. Caranya klik tabel barang, lalu kita klik tambahkan. Di sini kita isi 2, misalkan coklat. Stok barangnya 5 misalkan, lalu di sini susu misalkan, stok barangnya 10, lalu kita klik kirim. Nah, ini adalah data yang sudah kita masukkan tadi. Kode barangnya 1, 2, nama barangnya coklat, susu, stok barang 5 dan 10. Setelah seperti ini, kita akan memasukkan data pada tabel order barang. Caranya sama, klik tabel order barang, lalu klik tambahkan.
Kita tidak perlu melakukan pengisian pada ID order karena kita tadi sudah menggunakan auto increment, maka akan otomatis terisi sendiri. Lalu kita pilih kode barangnya. Tadi kode barang 1 yaitu coklat, kode barang 2 susu. Misalkan kita pilih yang susu, misalkan jumlahnya 12, tanggal ordernya 21 Agustus. Kode barang yang kedua kita pilih yang coklat, lalu kita masukkan jumlah barangnya misalkan 15, tanggal ordernya 22 Agustus. Seperti ini, lalu kita klik kirim. Nah, setelah teman-teman memasukkan data, di sini juga terdapat query-nya ya teman-teman. Ini adalah query untuk menambahkan data pada tabel order barang. Query-nya seperti ini, insert into order barang, kita masukkan ID order, kode barang, jumlah barang, tanggal order. Setelah seperti ini, kita klik jelajahi. Untuk membuktikan relasi cascade tadi, misalkan kita akan menghapus data pada tabel barang. Yang ini, kita akan hapus satu. Apabila kita menghapus data ini satu, maka di sini juga akan terhapus di tabel order barang. Misalkan kita hapus kode barang 2. Nanti di sini kode barang 2 ini datanya juga akan terhapus karena kita tadi menggunakan relasi cascade. Kita buktikan, kita hapus kode barang 2 ini pada tabel barang. Kita klik hapus, lalu kita OK. Lalu kita cek pada tabel order barang. Nah, di sini kode barang 2 terhapus karena kita menghapus kode barang 2 pada tabel barang. Misalkan kita update kode barang pada tabel barang ini yang semula 1 menjadi angka 7 misalkan, nanti di tabel order barang juga kode barangnya akan berubah menjadi 7. Kita buktikan, kita klik tabel barang, selanjutnya kita ubah kode barang ini ubah menjadi angka 7, lalu kita klik kirim. Kode barang coklat berubah menjadi 7. Nah, di order barang, kode barangnya juga akan otomatis terupdate menjadi angka 7. Seperti ini. Itu adalah fungsi dari delete cascade dan update cascade pada relasi tabel yang berada pada database MySQL.